Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Syarif Bastomi sebagai nadi besar. Saya Muhammad Rohid Ijlal sebagai nardi kecil. Saya Habil sebagai ayah Nagdi. Saya Zulfa Puspita Syarif sebagai editor. Saya Rizkia Leli Ramadhani sebagai narator. Saya Rida Aulia Herdina sebagai Ibu Nardi. Saya Intan Nurhalila Silvia sebagai kameramen. Saya Azkia Nur Aulia sebagai editor. Di suatu sore, seorang anak dari petani yang bernama Nardi sedang berjalan berkeliling-keliling di daerah kampungnya dengan menggunakan sepedanya. Dan tanpa disengaja, ia melihat sekumpulan anggota polisi yang sedang melaksanakan latdas kepemimpinan. Dan tanpa Nardi ketahui, sepeda yang dibawa olehnya oleng dan Nardi kecil pun terjatuh dari sepedanya. Setelah itu, Nardi kecil pun bangkit dari tanah dan mulai menggunakan sepedanya lagi untuk kembali ke rumahnya. Saat Nardi tiba di depan rumahnya, Nardi melihat ibunya sedang memotong-motong sayuran di depan teras rumahnya. Assalamualaikum Bu, Nardi pulang. Waalaikumsalam Nardi. Udah pulang aja kamu nak. Nak, itu kok lututmu luka-luka gitu? Nardi tadi pas lagi sepedaan jatuh Bu, makanya lutut Nardi luka gini deh. Aduh Nardi, kamu itu harus hati-hati kalau misalnya sepedaan. Untung cuma luka ringan. Kalau lukanya parah gimana? Bisa-bisa bikin kamu kenapa-napa, kan bahaya banget. Iya Bu, Nardi janji bakal lebih hati-hati lagi. Ayah Nardi pun pulang pada sore hari itu dari pekerjaannya di ladang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Ya. Itu lututmu bisa memar gitu. Emang kamu abis ngapain? Tadi Nardi jatuh dari sepeda ya, tapi nggak apa-apa kok ya. Ini cuma luka kecil, aku kan anak kuat. Iya, ayah tahu Nagdi anak kuat. Tapi tetap harus hati-hati ya. Janji ya nak. Nardi menerima kelingking ayahnya itu dan melingkarkan kelingking kecilnya dengan kelingking ayahnya. Ayah, ibu, dan Nardi pun duduk-duduk santai di depan teras rumahnya dan Nardi menceritakan alasan mengapa dia bisa jatuh dari sepedanya tadi. Ayah, ibu, Nardi mau cerita sesuatu. Iya, cerita apa nak? Gini ya, Bu, tadi pas Nardi sepedaan, Nardi itu melihat ada kelompok anggota polisi kayak lagi latihan gitu. Nardi melihat mereka sampai melakukan sama jalanan, makanya gitu Nardi jatuh dari sepeda. Terus kakinya jadi gini deh. Kirain tadi kamu ngebut naik sepedanya. Ternyata lagi ngelihat polisi lagi latihan ya. Mereka keren kan nak? Iya ya, mereka super duper keren banget. Nanti Nardi pengen jadi kayak mereka ya. Nardi, kalau kamu mau jadi polisi, kamu harus rajin-rajin ya belajarnya. Terus harus sering-sering olahraga juga. Oh gitu ya Bu. Oke deh, Nardi pasti bakalan usahain dengan baik. Ayah doain kamu bisa jadi seorang polisi yang hebat ya nak. Iya ya, makasih banyak doanya. Nardi saat di sekolah maupun waktu luang sangat memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar dan juga mempersiapkan fisiknya. Siapa sangka niat Nardi belajar sebenarnya adalah untuk mencapai impiannya. Ternyata Nardi juga mendapatkan beasiswa. Beberapa bulan pun berlalu. Nardi masih selalu belajar dengan bersungguh-sungguh agar bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang polisi hebat yang bisa melindungi kedua orang tuanya dan bahkan negaranya sendiri. Ibu, Nardi berangkat sekolah dulu ya.
Iya nak, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut naik sepedanya. Kalau mau nyebrang lihat kanan kiri dulu nak. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nardi sedang menyapu halaman. Lalu ia memegang dadanya yang tiba-tiba mulai terasa sakit. Kebetulan saat itu Nardi baru pulang. Melihat sang ibu langsung panik dan menghampirinya dengan berlari. Ibu kenapa? Nardi pun berinisiatif untuk mengambilkan secangkir air untuk sang ibu. Ini Bu, minum air dulu. Bu, ayo kita ke rumah sakit aja. Gak usah nak, ibu gak apa-apa kok. Mana mungkin ibu nggak apa-apa, orang ibu kesakitan gitu. Ibu gak apa-apa Nardi, nanti juga paling sembuh kok. Ibu, kalau dikasih tahu ngeyel, ya udah kita masuk ke dalam aja ya. Ibu tiruan di kamar. Nardi pun menuntun sang ibu untuk menuju kamar. Bapak udah pulang. Bapak, sebenarnya ibu lagi sakit. Kayaknya jantung ibu sakit deh Pak, soalnya tadi ibu kayak gini. Jangan Pak, ibu lagi tidur, nanti malah ngeganggu. Loh, kok bisa gagal panen Pak? Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, sekarang Nardi bakal ngehemat. Udah asar, Nardi siap-siap ke masjid dulu ya Pak buat sholat. Nardi pun pergi ke masjid, dan setelah Nardi sudah selesai melaksanakan sholat asar, dan dia pun berdoa. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang melimpah dan berilah semua kami kesehatan. Amin. Nardi di perjalanan pulang ke rumah, ia sedang bergelut dengan pikirannya. Duh, gimana ya biar bisa bantu ibu, bapak? Apa aku jualan jajanan aja ya? Kan sisa uang beasiswa masih ada. Boleh deh, nanti aku tanya ke ibu, bapak. Nardi pun menggunakan biaya beasiswanya yang tersisa untuk modal yang ingin ia pakai untuk berdagang kecil-kecilan, agar bisa membantu ekonomi keluarganya yang sangat kritis. Ibu, Nardi boleh nggak ngebikin semacam jualan kecil-kecilan itu biar bisa bantu ibu, bapak. Nardi nanti bakal pakai uang beasiswa. Gak usah nak, kamu itu masih sekolah. Kalau kamu kecapean gimana? Enggak kok Bu. Tapi nak, kamu mau jualan apa emang? Bisa kamu jualan sendiri. Terus nanti kamu jalannya pakai apa? Nanti Nardi jualan jajanannya pakai sepeda, jadi ibu nggak usah khawatir sama Nardi. Nardi bisa kok. Baiklah, kalau Nardi maunya gitu, ibu juga nggak bisa ngelarang kalau Nardi maksa terus. Tapi hati-hati ya nak. Keesokan harinya, Nardi bangun lebih awal dari biasanya. Ia sudah siap dengan tekad yang bulat untuk memulai usahanya.
Barang-barang dagangan juga sudah tertata rapi di sepedanya. Ayah, Ibu, Nardi berangkat dulu ya. Doain semoga dagangan Nardi laku ya. Iya nak, ibu selalu doakan yang terbaik untukmu. Jaga dirimu, kamu baik-baik ya. Pasti Ibu. Ayah juga doain agar dagangan kamu laris manis. Makasih Ayah. Nardi berpamitan pada ibu dan ayahnya, dan Nardi pun mulai mengayuh sepedanya menyusuri jalanan kampung yang masih sepi. Ia berkeliling menawarkan barang dagangannya dengan penuh semangat. Kue 5 ribuan. Kue 5 ribuan. Hari demi hari ia lalui dengan rutinitas yang sama hingga uang dari hasil jualan mulai terkumpul. Nardi sekarang sudah berusia 20 tahun dan masih belum bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang polisi. Keuangan mereka pun masih kritis. Namun, Nardi tahu bahwa untuk mewujudkan impiannya masuk ke akademi polisi, ia harus berjuang lebih keras lagi. Ia pun berencana untuk merantau ke kota besar, mencari kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya dan mengikuti ujian masuk akademi polisi. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi Nardi yang belum pernah meninggalkan kampung halamannya. Ngobrol. Ayah, Ibu, Nadi pengen coba pergi merantau ke kota. Nadi mau mencari kerjaan di sana sambil belajar juga, biar bisa ikut masuk ujian akademi kepolisian. Nak, kamu yakin bisa hidup di kota sendirian? Ayah khawatir kamu kesusahan di sana, apalagi ekonomi keluarga kita masih krisis begini. Ayah, Nardi tetap harus mencoba. Nardi pengen wujudin mimpi Nardi jadi seorang polisi. Kalau Nardi berhasil, nanti Nardi bisa banggain ayah sama ibu. Kalau kamu maunya gitu ya sudah, ibu bakal ngedukung kamu kok nak. Tapi inget ya, kamu harus jaga diri baik-baik di sana nanti. Jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah Ta'ala agar dimudahkan buat nyari kerjaan sambil di kotanya nanti. Siap, Bu. Dengan restu kedua orang tuanya, Nardi berangkat ke kota besar dengan persiapan yang sederhana. Setibanya ia di sana, Nardi mencari kos-kosan yang bisa dia gunakan untuk tempat tinggalnya saat berada di kota. Setiap hari Nardi bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sambil menyisihkan uang untuk biaya pendidikan dirinya. Hidup di kota tidak mudah bagi Nardi. Banyak cobaan yang harus ia hadapi, mulai dari tempat tinggal yang seadanya hingga pekerjaan yang berat. Namun, Nardi tidak pernah menyerah. Selama di kota, Nardi tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar dengan giat. Ia sering bergadang hingga larut malam untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk akademi polisi. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya tiba hari di mana Nardi bisa mengikuti ujian tersebut. Setelah menunggu dengan penuh harap, Nardi akhirnya menerima kabar bahwa ia diterima di Akademi Kepolisian. Rasa syukur dan kebahagiaan menyelimuti hatinya. Dan Nardi pun menyampaikan kabar bahagia ini kepada kedua orang tuanya yang berada di kampung lewat handphonenya. Alhamdulillah, ayah, ibu, Nadi berhasil. Nadi diterima.
Namun perjuangan Nardi belum berakhir. Selama masa pendidikannya di akademi, ia harus menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental. Tapi dengan tekad dan keinginan kuat untuk membanggakan orang tuanya, Nardi berhasil melewati semuanya. Beberapa tahun kemudian, Nardi lulus dengan nilai yang memuaskan dan resmi menjadi seorang polisi. Setelah sekian lama merantau, Nardi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Saat tiba di kampung halamannya, Nardi disambut dengan penuh sukacita oleh ayah dan ibunya. Mereka berdua bangga melihat Nardi, putra mereka yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang polisi. Nardi, ibu bangga sekali padamu. Kamu sudah melalui begitu banyak hal untuk mewujudkan mimpimu menjadi seorang polisi. Kamu benar-benar anak yang berbakti dan tangguh, Nardi. Ayah tahu kamu akan menjadi polisi yang hebat. Semua ini berkat doa ayah dan ibu. Nadia akan selalu berusaha menjadi yang terbaik dan terus membanggakan kalian. Dengan seragam polisinya yang gagah, Nardi berjanji akan terus berbakti kepada kedua orang tuanya dan masyarakat di kampungnya. Ia kembali untuk tidak hanya membanggakan keluarganya, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata kepada kampung halamannya yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Di bawah langit senja yang indah, Nardi berdiri di depan rumahnya, menatap jauh ke depan, menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia bertekad untuk terus belajar, terus berkembang, dan menjadi sosok polisi yang berbakti pada negeri ini, seperti yang selalu ia impikan sejak kecil. 5 bulan setelahnya, Nardi pun menemukan pasangan sejati, pendamping hidupnya, yang bernama Yvonne. Dan akhirnya mereka pun menikah.